tanyakan hatimu. Kalau hatimu tenang melaksanakan sesuatu itu, itulah kebaikan. Tapi kalau hatimu tidak tenang, maka itu adalah kejelekan. Itu secara fitrahnya. Ya, kita kembali tadi. Bersyukur kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita ini syariat-syariat Islam sampai kita bisa duduk di masjid taklim, bisa sholat dengan baik, bisa puasa dengan baik, bisa haji dengan baik. Kita perbanyak membaca sholawat. Bersyukur kepada manusia, karena malam yashkurin nas lam yashkurillah. Apabila seseorang tidak bersyukur kepada sesama manusia, maka dia tentu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi izinkan saya di sini menggantikan tuan guru kita yang memang kalau semalam saya lihat, saya hadir di Al-Fat itu jam 7 udah selesai ngajinya, jadi buru-buru mau ada taklim, bukan taklim maulid 4 tempat. Saya ngikut satu aja udah capek. Itu 4 tempat keliling-keliling tuan guru, kan luar biasa. Di sini saya ingin meneruskan materi yang kemarin minggu kemarin saya sampaikan di Masjid Kuba. Sekarang alhamdulillah mumpung ada abah kita nih, Abang Hazen. Jadi bagus mesti ingat kemarin ya. Minggu kemarin itu saya menyampaikan pesan tuan guru kita Mu'alim Syafi'i Hadami yang beberapa bulan sebelum wafatnya beliau mengadakan acara ulang tahun pernikahannya. Betul ya Pak? Ya. Dalam ceramahnya Mu'alim ngasih pesan kepada para muridnya, karena yang waktu itu diundang banyak sekali teman-temannya dan juga para muridnya. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah saya masih bisa berjumpa dengan Mu'alim walaupun hanya 2 tahun. Dan waktu itu saya mengikut tuan guru Kiai Farudin itu sejak tahun 2004. Jadi sampai sekarang kayaknya nggak habis-habis itu ilmu. Ya. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa pesan Mu'alim itu semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun rugi kecuali apabila dia mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya pun rugi kecuali orang yang ikhlas. Itu. Tapi sebelum itu Mu'alim mengutip sebuah hadis. Hadis ini sahih. Ajaban li amlir mu'minin anna amru kullu khair. Kata Nabi, aku takjub kepada orang-orang yang beriman. Karena ini mungkin ceramah waktu itu dalam rangka ulang tahun. Jadi hadis ini yang diangkat oleh tuan guru kita. Aku takjub kepada orang beriman karena perkaranya semuanya bagus. Bagaimana tidak? Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagus bagi dia. Namun ketika mendapatkan musibah, bencana, dia bersabar, maka itu pun bagus bagi orang yang beriman. Nah, di sini saya ingin mengangkat bagaimana ini Mu'alim itu kan wali ya, min auliyaillah. Sampai kalau feeling saya itu
ya tahu kalau mau meninggal itu sampai-sampai mempersiapkan diri. Kalau kita boro-boro ya, persiapkan diri. Kalau datang ke rumah orang masing-masing kan nggak mungkin ya. Makanya dia undang tuh para teman-temannya, murid-muridnya undang makan bersama. Makannya enak banget itu kan. Saya belum sempat nanya itu makannya makan apa itu ya. Selama saya hidup itu baru makan enak itu di situ. Tepatnya mualim itu. Pertama ketika ulang tahun, kedua ketika ada Habib Umar datang ke situ. Itu makan enak banget. Nanti bisa bertanya ke Umi makannya apa tuh. Nah, sampai mualim itu seperti itu. Dan selain itu kan itu musola yang samping itu kan itu dibangun nggak lama sebelum mualim itu meninggal. Kan kalau dalam hukum fikih itu kan kalau ada kuburan, kemudian kuburannya dulu, kemudian kita kasih atap, itu kan makruh. Hukumnya kan nggak boleh itu makruh. Tapi kalau kita bangun nih rumah dulu, kayak Nabi Muhammad itu kan, bangun rumah dulu, bangun mushola, kemudian dimakamkan di situ, itu beda lain hukumnya. Ini mualim ternyata mempersiapkan seperti itu. Bagaimana seperti Nabi Muhammad dimakamkan. Nabi Muhammad kan dimakamkan di dalam ruangan. Memang dalam ruangan itu sudah ada. Tapi kalau kita ada kuburan, kemudian dikasih atap sama kita, dikasih rumah gitu, kalau bukan makam wali, karena ada urusan kalau wali biasa orang-orang jarah, itu makruh gitu. Tapi ternyata mualim itu membangun musola di depan rumahnya itu. Dan tadinya kami itu ngaji kan di rumah tuh, santri arba'in itu. Kemudian setelah musola selesai, pindah tuh ngaji ke musola itu. Nah, itu sudah mempersiapkan diri. Subhanallah. Apakah kita bisa seperti itu? Wallahu a'lam. Nah, hadis yang disampaikan walim tadi, ajaban li amril mu'minin anna amruhu kullu khair. Aku takjub kepada semua orang yang beriman, keadaannya itu bagus. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia sabar. Maka tak ada yang sia-sia hidupnya. Jadi kan syukur itu ada berbagai macam syukur kan. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah. Kedua kita bersyukur kepada tentunya Nabi Muhammad. Dan yang ketiga kita bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada teman-teman kita. Artinya kita mengucapkan terima kasih. Nah, bagaimana terima kasih ini? Terima kasih. Artinya ketika kita sudah menerima, kita harus banyak-banyak ngasih, kan begitu. Luar biasa itu bahasa itu ya. Takjub sekali ini. Yang namanya berterima, banyak peneliti-peneliti itu yang sudah meneliti bagaimana orang itu mengeluarkan hormon bahagianya dengan terima kasih. Kita kan hidup itu kepengen bahagia, tapi kadang mencari bahagianya itu yang salah. Pengen hidup bahagia, pergi ke puncak supaya adem dingin katanya di sana, atau-taunya macet, stres yang ada. Belum diperiksa ada ini enggak, sertifikatnya enggak, atau lain sebagainya. Kan sekarang begitu. Itu secara salah mencari bahagia. Orang-orang yang sudah tua-tua kita seperti ini mencari bahagia itu, kalau saya lihat dari jurnal-jurnal yang ada yang sudah diteliti, bahkan yang menelitinya bukan orang-orang Islam itu. Kan kalau kami ini dosen itu dituntut untuk membaca jurnal. Itu luar biasa. Bapak-bapak yang sudah tua itu cara mengeluarkan hormon bahagianya tidak lain tidak bukan harus berterima banyak-banyak ini, ngasih apa? Syukur-syukur punya duit, ngasih duit ke anak cucu kan, anak cucu senang, kita pun senang. Tapi kalau tidak bisa mengasih uang, kita punya orang tua itu kan kalau sudah makin tua namanya sudah andropause. Kalau perempuan kan monopause. Kalau laki-laki andropause. Kalau sudah tua itu makin bijaksana. Makanya dia banyak ngasih
nasihat kepada yang lebih muda. Itu sudah alamiah istilahnya. Sudah alamiah. Kalau orang tua ngasih nasihat kepada kita, kita yang masih muda, kita terima itu nasihat, dengarkan, karena begitulah cara dia mengeluarkan hormon bahagianya. Orang-orang yang sukses, banyak orang-orang yang sukses itu biasanya terlihat dari gimana kakeknya, bagaimana dia memberikan nasihat kepada cucunya. Begitu. Kita bersyukur, kembali lagi, bersyukur kepada Allah. Tentunya kita manfaatkan kesehatan ini dengan kita beribadah kepada Allah. Bersyukur kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan, karena tak mungkin adanya sholat 5 waktu, adanya Idul Fitri kalau tidak adanya Nabi Muhammad. Bersyukur kepada Nabi Muhammad itu kita dengan banyak membaca sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu ajaib, luar biasa. Ya, saya pernah mendengar cerita dari mualim itu kan punya teman Habib Mahdi Asyagab, pernah diundang oleh mualim ke acara Arba'in itu, Maulid. Itu luar biasa. Diundang ngasih ceramah, kemudian kan panitia nanggok ya. Nanggok. Itu nanggoknya itu dia duluin Habib Mahdi itu. Duluin ngasih uang 10 juta kepada panitia. Nah, panitianya bingung. Kalau yang ceramah ngasih uang 10 juta, nanti panitia ngasih ke penceramah berapa? Ya, itu luar biasa. Dia punya pesantren di Parung Bogor, Al-Ashriyah. Al-Ashriyah Nurul Iman. Dan kebetulan tuh istrinya almarhum Habib itu teman saya kuliah di S3, Umi Wahidah. Dia bercerita bagaimana itu pesantrennya sukses sampai sekarang, punya santri 15.000 santri. Itu gratis. Dan ternyata hebatnya, gratisnya santri itu sepeser pun itu yang sekarang nih yang saya lakukan oleh Umi Wahidah itu tak meminta-minta kepada siapapun. Makanya dia buatkan itu pengalamannya jadi disertasi bagaimana membangun sebuah pesantren gratis, santrinya banyak tapi tidak menerima sumbangan sepeser pun dari luar. Itu ceritanya dari awal itu Habib Mahdi itu dia dulu waktu kerusuhan 98 awalnya tinggal di Ciputat. Tapi karena kerusuhan takut rumahnya ini juga, udah kita pindah aja. Kebetulan kita punya villa di Parung Bogor itu di tengah-tengah kuburan Cina. Jadi kalau ada santrinya situ kesurupan, dia kesurupannya itu bisa ngomong bahasa Cina. Luar biasa kan. Orang santrinya nggak bisa bahasa Cina. Tapi ketika kesurupan kata Habib Mahdi itu lucu. Dia bisa ngomong bahasa Cina. Bisa bahasa Cina karena di situ banyak kuburan Cina katanya. Nah, itu bangun tuh. Tapi di situ katanya ketika pindah ke situ sebelum membangun pesantren itu dia melihat orang-orang sekitarnya itu anak-anaknya yang ada di situ terlahir dari ibu cabe-cabean. Paham gak? Nah, kata Habib, ini bagaimana anak bangsa bisa maju kalau anak-anaknya ini terlahir dari ibu yang cabe-cabean. Akhirnya dia kumpulin tuh anak-anaknya biar tidak meniru ibunya yang jadi cabean, karena katanya mereka pusing lihat keadaan. Tapi kalau mangkal di suatu tempat kan satu kali ini bisa 200.000 masuk katanya gitu kan. Ya. Bagaimana Indonesia maju kalau anaknya terlahir dari ibu yang cabe-cabean? Kumpulin tuh sama Habib. Tapi karena dia pinter bernegosiasi, waktu itu banyak teman-temannya. Bagaimana dia membangun pesantren, awalnya ya sama aja kayak tuan guru kita sekarang. Ya, teman kolega-koleganya diajak membangun.
Beliau juga luar biasa tuh wafatnya itu ngasih tahu ke istrinya katanya. Mau wafat jam sekian, hari Jumat itu kan. Ngasih tahu ke istrinya. Itu wali seperti itu. Ya. Kemudian terus itu berkembang dari awal santri yang cuma beberapa saja, kumpulin orang-orang sekitar, dan sampai sekarang itu terus dibangun tuh pesantren, sangat luar biasa. Tapi bagaimana bisa gratis itu pesantren dengan santri yang 15.000? Itu mengembangkan bisnis. Bisnisnya kurang lebih sekarang itu ada 50 cabang bisnis di seluruh Indonesia. Dan pegawainya itu diperlayakan dari santrinya. Jadi santri itu ketika lulus S1, karena pendidikannya sekarang dari TK sampai S1, bekerja di situ, diajarin bagaimana auditing keuangan dan lain sebagainya. Setelah itu baru boleh keluar. Luar biasa itu bisnisnya. 15.000 santri gratis. Nah, saya yang tanyakan ke Umi Wahidah waktu saya sering ketemu masih kuliah. Umi, amalannya apa sih? Saya dengar dari guru saya, katanya Habib itu sholawat dari khairat. Kata Umi Wahidah, kalau itu sebetulnya ketinggian kalau buat orang awam. Nah, kan kita yang sudah mengamalkan ilmu sholawat dari khairat, itu berarti kita sudah termasuk yang tinggi, kita itu tinggi derajatnya. Kata Umi Wahidah, sebetulnya yang kata Habib itu bagi kita orang awam, jangan sampai tinggal dalam sehari semalam itu minimal 444 kali sholawat. Bagusnya sampai 4.444 sholawat. Itu amalannya Habib Mahdi Asy-Syighab tadi, yang beliau bisa membangun pondok pesantren yang begitu mewah, hektaran, punya bisnis sekarang sampai 50 cabang bisnis. Amalannya adalah sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa berhasil? Karena pandai berterima kasih. Sekarang kita mau bisnis apapun, nah kita harus berterima kasih. Pertama, berterima kasih kita kepada Allah. Sudah barang tentu sholat 5 waktu jangan sampai tertinggal, puasa Ramadan jangan sampai terlewatkan, termasuk haji jangan sampai dientar-entar. Kemarin saya ikut pengajian Tuan Guru di Masjid Al-Ma'mur, itu membahas tentang haji. Kalau ada orang punya uang 50 juta kemudian belum nyetor haji, dientar-entar, tinggal tunggu mau mati Yahudi atau Nasrani. Islam tidak terima. Punya uang 50 juta. Penjelasannya bisa lihat di YouTube, ada kan di YouTube kami RTK TV. Seperti apa kok bisa 50 juta belum haji, entar-entar bisa dikasih pilihan Yahudi atau Nasrani, ada penjelasannya. Kebanyakan kita kan begitu ya, umroh dulu aja, haji mah lama nunggunya, kan gitu. Salah itu pola pikirnya. Karena rukun Islam yang kelima itu adalah haji, bukan umroh. Sekarang kita milih umroh dulu biar cepat katanya. Tetap nanti ditagih. Silahkan mau Yahudi atau Nasrani. Yang penting nyetor dulu aja. Kan 50 juta kan disetor cuma 25 juta, masih banyak sisa. Nah, yaitu nanti penjelasannya. Kita kembali. Bersyukur kepada Allah dengan kita melaksanakan segala aktivitas yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Nabi Muhammad, perbanyaklah sholawat. Terlebih kita sekarang di bulan Maulid. Itu kemarin mualim itu tuan guru kita ngasih amalan baru tuh. Saya buatkan sebagai shoot video pendek. Video pendek itu kurang dari 1 menit. Shoot video. Nanti jam 4 sore tayang. Membaca sholawat setelah sholat 5 waktu, sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Pesan tuan guru jangan sampai tidak laksanakan oleh jamaah kita, biar kita bisa sukses seperti tadi Habib Mahdi Asy-Syighab.
Kemudian setelah membaca sallallahu alaihi Muhammad, kalau dulu kan amalan yang pertama langsung doa Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afa wal afiyata wasakinah bijahi sakinil Madinah. Itu yang pertama. Tapi kemarin Tuan Guru ada tambahan lagi. Sebelum baca doa itu, setelah selesai 100 kali, masih posisi duduk kita tahiyat akhir, tambahin 3 kata. Rasulullah syahidi. Rasulullah ma'i. Rasulullah syahidi. Rasulullah nadiri. Baru baca doa tadi. Itu tambahannya. Semoga kita bisa ngamalkan. Dan ada juga pesan Tuan Guru yang senada dengan ini waktu kami taklim di Masjid Nurul Yakin Al-Hasanah. Sebelum tidur, supaya kita terhindar dari maksiat, supaya kita ogah kalau mau berbuat maksiat, gundau gitu hati kita kalau mau melaksanakan maksiat, cemas, ada amalannya. Sebelum tidur kita baca 21 kali. Apa bacanya? Kalau tadi kan Rasulullah ma'i, Rasulullah syahidi, Rasulullah nadiri. Sebelum tidur diganti Rasulullah dengan Allah 21 kali, enggak lama. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri. Itu sebelum tidur 21 kali zikir itu. Kalau kita rutinkan ngamalkan itu, kata Tuan Guru kita ogah kalau mau maksiat. Maunya pikiran itu kepengennya ngaji aja. Mau nggak kayak gitu? Mau sepedahan, capek kayaknya jauh. Ke Bintaro sepedahan, ogah seperti itu. Padahal itu kan bukan maksiat juga. Apalagi kalau maksiat. Kalau maksiat itu kan sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang. Coba aja nyuri kotak amal tuh di sini. Ini enggak hati kita gundah gulana enggak? Itu maksiat itu. Sesuatu yang apabila kita melaksanakan itu hati kita menjadi tidak tenang, itu maksiat. Dalam hadis Arba'in itu ada. Tanyakan hatimu. Kalau hatimu tenang melaksanakan sesuatu itu, itulah kebaikan. Tapi kalau hatimu tidak tenang, maka itu adalah kejelekan. Itu secara fitrahnya. Ya, kita kembali tadi. Bersyukur kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita ini syariat-syariat Islam sampai kita bisa duduk di masjid taklim, bisa sholat dengan baik, bisa puasa dengan baik, bisa haji dengan baik. Kita perbanyak membaca sholawat. Bersyukur kepada manusia. Kenapa? Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Apabila seseorang tidak bersyukur kepada sesama manusia, maka dia tentu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu entah dengan nasihat, dengan ilmu, tapi mindset di kita itu kan sesuai yang digambarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yaqulu ibnu Adam, mali. Kita nih manusia sering berkata, ini hartaku, ini milikku. Kata Nabi, ma laysa mimalik ya ibnu Adam. Apa sebetulnya yang kau miliki? Apa yang sebetulnya menjadi rezekimu? Illa ma akalta fa afnaita. Yang jadi milik kamu itu sesuatu yang hanya kamu makan. Kita punya makanan banyak di rumah. Ya. Ada jengkol, ada pete, ada daging kambing, tapi kan kata dokter katanya kalau makan kambing kolesterol. Kalau makan pete berarti itu kan bukan milik kita itu. Nah, sesuatu yang benar-benar menjadi milik kita itu adalah yang kita makan. Tapi ingat, yang kita makan pun itu akan busuk. Enaknya cuma sampai tenggorokan. Makan nasi padang enak kan ya? Enak, santannya kental banget tuh. Enaknya cuma sampai tenggorokan. Sudah lewat tenggorokan, kerasa enak gak? Nanti sudah itu jadi apa itu? Jadi kotoran.
Itu yang kita makan itu yang sebenarnya rezeki kita, milik kita. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa ma labista fa ablaita. Yang jadi milik kamu itu sesuatu yang kamu pakai. Tapi yang kamu pakai pun akan rusak. Kita punya mobil 5, bisa dipakai secara berbarengan enggak? Oh, enggak. Yang kita pakai itu yang jadi rezeki kita. Nah, tapi wa ma tasaddaqta fa andaita. Sesuatu yang engkau sedekahkan itulah yang sebetulnya milik engkau. Karena kalau kita ibarat belanja ke Carrefour itu kan, kalau orang hartanya banyak, belanja ke Carrefour banyak, keluarnya kan lama. Kemudian ada orang belanja sedikit, cari kasir yang lain, cepat nggak keluarnya? Cepat. Ada orang masuk ke Carrefour tapi dia nggak belanja, nggak apa-apain, tapi ngumpetin. Kan ada CCTV kan, ketahuan. Mau keluar, dijegat nggak? Jegat. Kita punya harta kita banyak. Bahkan dalam suatu riwayat itu Nabi Sulaiman itu deretan Nabi yang terakhir masuk surga. Kenapa? Karena hartanya dihisab dulu. Jadi halalnya harta yang kita dapat itu akan jadi hisab. Haramnya akan jadi bencana. Yang betul-betul menjadi milik kita adalah kalau harta itu kita sedekahkan. Kalau kita sudah sedekahkan, itu nggak ada hisab, nggak ada adab, tapi justru akan menolong kita nanti di akhirat. Kan luar biasa. Itu sesuatu yang kita makan itu jadi milik kita. Sesuatu yang kita pakai jadi milik kita. Tapi ingat, yang kita makan itu akan sia-sia, akan busuk. Yang kita pakai akan rusak, baju lama-lama kan rusak. Dan yang kita sedekahkan itu akan kekal. Ini luar biasa. Saya kembali tadi kepada cerita tadi tuan guru kita rahimahullah rahmatal ahbar Muallim Syafi'i Hadzami, pesan yang sangat mulia. Pesan itu masuk tak terlupakan sampai sekarang sama saya. Kenapa? Karena kita dijamu dulu, kasih makan yang enak. Ya, nanti kita ke Maulid ke Tanara itu dijamu oleh tuan guru kita. Makan yang penting, makan. Soal masalah nasihat masuk enggaknya, ya kalau kita mendengarkan bisa, yang penting makan. Nah, ini filosofi dalam psikologi. Kalau kita punya anak laki-laki, itu perhatikan betul makannya. Karena laki-laki itu beda dengan perempuan. Ini kita ngaji psikologi. Ada anak, ibu anaknya pulang dari sekolah, lama nih, walaupun sekarang masih daring ya. Anak pulang, ibu langsung tanya, gimana kamu ujiannya? Nilainya berapa? Itu salah besar. Dan anak laki-laki itu ketika baru pulang itu pasti mimik wajahnya itu berbeda dengan perempuan. Yang dia cari ke dapur dulu. Kalau kita penuhin makannya dulu, segalanya, baru kita tanya. Dan paling bagus nasihati anak laki-laki itu, kalau ada sesuatu yang penting, tuntunan Al-Quran itu, kita maafkan dulu dia, doakan dia, kemudian mintakan ampun, dan baru kita ajak musyawarah. Dan ternyata ajak musyawarahnya itu di tempat makan. Itu mantap sekali. Kalau perempuan, perhatikan masa menstruasinya. Jangan sampai ibu ngasih nasihat kepada anak perempuan ketika dia mau PMS. Mau PMS nggak Pak? Bagus. PMS apa? Itu urusannya perempuan. Karena itu ada sedang bergejolak dia. Dan kita pun Pak Agus nih harus dicermati itu, diamati. Saya ngamati betul istri saya kapan dia haid, kapan dia tidak haid. Kalau lagi haid, mau ngomong apa aja saya dengerin aja. Ya, istri itu kata-katanya yang keluar itu dalam sehari semalam itu harus 20.000 kata. Dan psikologi ini ya, 20.000 kata harus keluar. Kalau 20.000 kata belum keluar itu hormon bahagianya belum bahagia dia.
Makanya kalau ada ibu-ibu ngomelin kita, dengerin aja. Ibu-ibu tidak butuh solusi, hanya butuh didengarkan. Nah ini kalau laki-laki yang belum nikah nih, kalau mau PDKT sama perempuan, akulah menjadi pendengarmu yang baik. Senang. Itu Umar bin Khattab itu ada sahabat Umar bin Khattab itu, ada muridnya, ada sejaman dengan Umar bin Khattab itu, ada seorang sahabat yang mau curhat kepada Umar bin Khattab. Ngapain? Mau ngaduin. Kenapa? Dia di rumah diomelin istrinya mulu. Kemudian mau konsultasi kepada Umar bin Khattab. Baru sampai begitu dekat rumah Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab diomelin sama istri entah habis-habisan. Itu orang, wah, saya kan mau konsultasi ke istri saya. Mau konsultasi ke Umar bin Khattab tentang istri saya, yang istri saya ngomelin saya terus. Ini gimana Umar sendiri begitu. Nggak jadi. Umar ngelihat, sini, ngapain? Gini, Tuan Amirul Mukminin, saya mau curhat. Kenapa? Saya di rumah diomelin istri mulu. Tapi gimana mau curhat? Engkau sendiri diomelin. Gini, tenang. Dengerin aja. Kalau istri kita ngomong, dengerin aja. Dengerin. Kita terima kasih kepada dia sudah melahirkan anak kita, sudah melayani kita. Gitu kan? Kan istri itu kan tugasnya cuma taat sama suami. Taat sama suami itu nyuci dan segala sebagainya itu urusan laki-laki. Cuma kan laki-laki pinter. Kamu harus taat sama saya. Cuci. Nurut nggak ibu? Kalau dosa. Masak, ya masak. Walaupun tugas istri bukan masak, tapi kan suami pinter itu. Karena istri harus taat ya begitu. Ya. Jadi ternyata di kemudian hari itu banyak peneliti yang meneliti tentang perempuan tadi. Perempuan itu harus keluar kata-katanya dalam sehari semalam itu 20.000 kata. Itu juga dengan gerak-gerak lah. Nanti kan ada ini lagi. Kalau ekstrovert itu lebih banyak lagi. Ekstrovert itu kayak Pak Agus ya, suka keluar-keluar, heboh orangnya. Ada lagi yang introvert. Kalau introvert orangnya lebih pendiam. Kayak saya itu introvert sebetulnya. Lebih pendiam. Itu harus tahu bagus ya. Cara kita menghadapi itu psikologi, ngaji psikologi. Ada orang yang pendiam, ada yang heboh. Ibu-ibu kalau heboh banget itu namanya sanguinis. Sanguinis heboh itu. Dia ngecobrak mulu ya biarin aja. Makanya Islam itu bijak sekali. Supaya istri kita nggak banyak ngomel sama kita, kan kalau ngomel itu kan karena dia belum mengeluarkan 20.000 katanya tadi. Suruh baca dalail. Dalail itu berapa kata itu? Iya, beres itu. Belum baca Al-Quran 1 juz sehari, beres itu, nggak akan ngomel. Itu namanya istri solehah. Kalau didiemin aja, nggak suruh baca Quran, nggak suruh baca dalail, kan walaupun sedang haid, baca dalail boleh, baca ratib boleh, asal hadratnya jangan dibaca. Udah beres tuh. Dia baca Quran, baca dalail, setelah itu udah dia lemes dia. tinggal ikuti ini. Nah, dan ibu-ibu, ini pasti harus ini nih. Jangan dikit-dikit suami saya cuek banget sih. Kalau sama temannya balas WA panjang banget. Kalau sama saya sudah sebaris berpuluh-puluh paragraf, jawabannya cuma oka. Itu diteliti itu sama orang-orang psikologi itu. Kenapa seperti itu? Ya itulah otaknya laki-laki yang tadi yang dalam sehari itu cuma mengeluarkan mampunya kata-kata itu. Perempuan berapa tadi? 20.000 kata. Jadi kalau bapak-bapak mencikapi ibu-ibu yang cobrak mulu, tugas kita adalah mendengarkan. Dalam psikologi, perempuan tidak butuh solusi, hanya dia butuh didengarkan. Kalau sudah mendengarkan, kalau sudah ngecobrak itu nanti hormon bahagianya keluar. Hormon bahagianya keluar. Laki-laki kalau sudah tua, itu dia hormon bahagia bisa keluar. Kalau sudah dia bisa menasihati cucu-cucunya, nasihati kita. Jadi kalau Pak Agus ngomong saya gini, kita dengarkan. Itu bahagia buat dia. Ya. Bahagia itu. Itu cara-cara mengeluarkan bahagia. Iya. Dan
triknya Mas Pray sama Pak Agus nih, karena Pak Agus saya lihat orangnya ekstrovert dan wataknya yang koleris. Mas Pray orangnya yang sedikit pendiam gitu ya, tapi malu-malu gitu. Itu namanya watak. Watak itu sesuatu yang bawaan dari orang tua, tidak bisa diganti tapi bisa dibentuk. Pembentukannya itu nanti kalau kita membentuk watak itu jadilah karakter. Kalau karakter itu dalam kajian kitab psikologi itu sesuatu yang sudah terbiasa melaksanakannya. Contoh kita minum pakai tangan kanan, itu jadi karakter kita. Sebelum minum baca bismillah itu jadi karakter, sudah terulang, terbentuk. Itu kalau tidak diajarkan kan enggak ini. Kalau watak bawaan sejak lahir, tapi kalau karakter itu proses dari pendidikan. Begitu kita mendidik, jadilah karakter yang baik. Mas Pray sama Pak Agus, saya kasih triknya nih biar awet bertemannya. Gitu. Pak Agus, Mas Pray itu orangnya yang melankolis. Melankolis itu watak yang sempurna. Itu dia bisa diandalkan untuk mencermati atau untuk sesuatu desainer gitu kan, betul kan ya? Itu dia orang sabar dan telaten. Tapi ada sedikit kelemahannya, dia mengerjakan sesuatu harus sempurna. Kalau belum sempurna ini jadi galau nanti. Mau upload video itu nggak jadi karena belum sempurna. Sementara Pak Agus itu orangnya koleris. Koleris itu orangnya buru-buru, gerusuk gitu kan. Ya kan, Mas? Betul ya. Tapi dia punya kelebihan, piawai dalam mengelola sesuatu, memanajemen, memimpin, mengatur. Betul nggak, Bagus? Ya. Nah, orang seperti Pak Agus itu orangnya suka ngasih pelayanan. Maka kalau orang suka ngasih pelayanan, bahasa kasihnya adalah PRT. Dia dilayani. Mas Pray, Pak Agus kita ke Mas Pray kita ke sana yuk, Aji. Siap Pak Agus, begitu aja. Siap. Gitu aja. Senang banget itu. Kalau Mas Pray kan agak sedikit lama ya. Kenapa lama? Dia harus sempurna mengerjakan sesuatu itu. Pak Agus cepat gitu. Nah, maka sebab itu harus diimbangi. Pak Agus juga harus tahu wataknya Mas Pray yang sesuatu harus sempurna. Tapi Mas Pray untuk mengimbangi wataknya Pak Agus, dia juga harus sesuatu itu tidak harus semuanya sempurna, gitu kan? Supaya menyeimbang itu yang berburu tadi. Sama, biasanya terbalikan. Perempuan yang wataknya sanguinis nanti punya istrinya yang melankolis. Pak Agus yang orangnya itu koleris, yang heboh, suka mengatur, istrinya biasanya yang flegmatis, yang pendiam dan yang tidak begitu mengatur. Kalau koleris lawan koleris, kalau enggak paham Islam, berantem itu nanti. Karena semua dua-duanya ingin mengatur. Kan repot ya. Dua-duanya ingin mengatur. Makanya sudah jodoh itu, sudah seperti itu jodoh kita itu. Kalau ada koleris sama koleris atau flegmatis sama flegmatis, dua-duanya pendiam aja. Bagaimana itu? Ya udah kita kembali kepada Islam kalau mau akur. Kalau tidak kembali kepada Islam, Maya sama Ahmad Dhani kenal nggak? Kenapa itu cerai? Dua-duanya koleris, dua-duanya ingin mengatur, makanya tidak cocok. Pak Agus kalau punya anak nanti begitu cara cari jodohnya, ya, supaya nanti langgeng. Udah ya Pak Agus ya. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Intinya kita banyak-banyak hidup ini bersyukur, bersolawat, dan jangan sampai lupa kita untuk bertaat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah, semoga hidup kita makin hari makin baik, makin bahagia, dan kita mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.